masih ingin menantang gubernur kita Deddy Mulyadi. Ini saya sering melintas di jalur sekitaran Kota Bogor ya guys, ataupun Bogor Jawa Barat guys. Nah di Pemda Cibinong guys, daerah Cibinong. Nah kalian jika melintas itu pasti kalian sering melihat ya, atau sekarang banyaknya. Nah kali ini gue akan membahas soal kebijakan Deddy Mulyadi guys. Dan gue udah pantau deh guys, tadi gue udah pantau ke jalur puncak sampai jalur alternatif puncak ya guys. Nah tadi di jalur Simpang Gadok guys, ini pasca kebijakan Deddy Mulyadi yang meliburkan supir angkot ya guys. Dan alhamdulillah guys itu berhasil mengurai kemacetan ya guys, tidak terlalu parah untuk liburan di pasca lebaran ini guys. Dan aku juga tadi udah cek ke jalan alternatif puncak guys yang via Sumarekon. Nah banyak sekali pengguna roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur tersebut ya guys. Jadi Sumarekon ini memang membuka akses buat masyarakat umum ya guys yang ingin melintas ke jalur puncak ataupun jalur lainnya ya guys ya. Dan kebijakan Deddy Mulyadi ini memang sangat berpihak kepada masyarakat ya guys. Dan mereka beliau mengasih kebijakan ya, itu tidak merugikan supir angkot ya, bahkan dikasih kompensasi uang THR untuk beristirahat guys. Dan ini sangat meringankan tugas kepolisian yang bekerja di tempat berikut ya guys, di lokasi-lokasi titik kemacetan pasca libur lebaran ya guys. Nah, menurut kalian gimana guys kebijakan gubernur kita Deddy Mulyadi guys ya. Dan menurut gue ini gue baru ngerasain ya guys, punya pemimpin sebagai masyarakat Jawa Barat juga ya, baru ngerasain punya pemimpin yang kebijakannya itu benar-benar berpihak dan menguntungkan rakyat atau masyarakat ya guys. Dan banyak sekali guys ya kebijakan-kebijakan beliau itu yang selalu berpihak kepada rakyat guys, dan kita patut dukung guys. Dan saya masih punya challenge guys, masih ingin menantang gubernur kita Deddy Mulyadi. Ini saya sering melintas di jalur sekitaran Kota Bogor ya guys, ataupun Bogor Jawa Barat guys. Nah di Pemda Cibinong guys, daerah Cibinong. Nah kalian jika melintas itu pasti kalian sering melihat ya, atau sekarang banyaknya pengamen atau pengemis guys. Nah kita harus bisa bedakan antara pengamen atau pengemis ya. Kalau pengamen itu bisa dibilang musisi jalanan ya guys. Musisi jalanan itu dia mengamen, memainkan lagunya dengan nada-nada yang indah ya guys. Dan pengemis itu beda lagi guys. Nah kita kasih challenge, kita kasih tantangan buat gubernur kita Deddy Mulyadi, bisa gak membenahi soal pengemis jalanan ya. Nah ini jangan diberantas sih guys, kalau bisa diselesaikan masalahnya, dikasih solusinya ya guys ya, agar kebijakan-kebijakannya bisa memihak kepada rakyat-rakyat susah, rakyat kecil seperti pengemis itu, agar tidak mengemis lagi guys. Dan kita lihat ya guys, dan kita tantang gubernur kita Deddy Mulyadi ya guys. Dan kita patut dukung kebijakan-kebijakan beliau yang selama ini udah beliau lakukan ya guys. Itu sangat berpihak sekali kepada rakyat. Dan makanya saya sebagai masyarakat dan warga Jawa Barat sangat mengapresiasi Pak Deddy Mulyadi ya, untuk terus ya program-programnya. Dan kemarin juga soal pajak ya guys. Nah mereka membebaskan denda ya bagi penunggak pajak, dan alhamdulillah meningkat para wajib pajak kita untuk membayar pajak ya guys. Dan bahkan ya guys ya, nah kita lihat di media sosial banyak yang ingin barter gubernur kita ke daerah lain ya guys. DKI Jakarta juga ada beberapa komentar dari masyarakat, netizen, ada yang minta barter kepala daerahnya ya guys. Nah itu dia dah, dan berbagai daerah guys. Dan
banyak juga yang meniru soal pajak ini guys, pajak kendaraan. Nah di tempat daerah lain juga banyak yang meniru mengikuti program-programnya Pak Didi Mulyadi ya guys ya. Dan sekali lagi guys, ini kita harus dukung, kita harus support. eh, ini saya berabad-abad baru menemuin pemimpin yang kali ini guys ya benar-benar berpihak kepada rakyat ya guys. Oke guys, eh, kalian silakan tulis di kolom komentar ya guys, gimana tanggapan kalian. Jika kalian suka dengan pemimpin kalian, silakan kalian share ya guys tentang kebaikan kebijakan beliau guys. Kita harus dukung bersama ya guys. Oke guys, gue kira gitu aja guys ya tentang tanggapan gue sebagai masyarakat dan warga Jawa Barat yang baru pertama kali ini ngerasain punya pemimpin yang benar-benar kebijakannya berpihak kepada rakyat ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi, kita bahas nanti ya tentang kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang benar-benar itu berpihak kepada rakyat ya guys. Dan kenapa ini gue bikin video guys, gue karena benar-benar mengikuti dan benar-benar gue tahu detail ya guys apa yang gue rasain ya guys, dan kita bisa merasakan bersama ya. Dan kalian pokoknya silahkan tulis di kolom komentar tentang apa yang kalian rasakan soal kebijakan-kebijakan gubernur kita Deddy Mulyadi. Oke guys, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Sampai ketemu. Nah kali ini gue akan membahas soal kebijakan Deddy Mulyadi guys. Dan gue udah pantau deh guys, tadi gue udah pantau ke jalur puncak sampai jalur alternatif puncak ya guys. Nah tadi di jalur Simpang Gadok guys, ini pasca kebijakan Deddy Mulyadi yang meliburkan supir angkot ya guys. Dan alhamdulillah guys itu berhasil mengurai kemacetan ya guys, tidak terlalu parah untuk liburan di pasca lebaran ini guys. Dan gue juga tadi udah cek ke jalan alternatif puncak guys yang via Sumarekon. Nah banyak sekali pengguna roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur tersebut ya guys. Jadi Sumarekon ini memang membuka akses buat masyarakat umum ya guys yang ingin melintas ke jalur puncak ataupun jalur lainnya ya guys ya. Dan kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi ini memang sangat berpihak kepada masyarakat ya guys. Dan mereka beliau mengasih kebijakan ya, itu tidak merugikan supir angkot ya, bahkan dikasih kompensasi uang THR untuk beristirahat guys. Dan ini sangat meringankan tugas kepolisian yang bekerja di tempat berikut ya guys, di lokasi-lokasi titik kemacetan pasca libur lebaran ya guys. Nah, menurut kalian gimana guys kebijakan gubernur kita Deddy Mulyadi guys ya. Dan menurut gue ini gue baru ngerasain ya guys, punya pemimpin sebagai gue sebagai masyarakat Jawa Barat juga ya, baru ngerasain punya pemimpin yang kebijakannya itu benar-benar berpihak dan menguntungkan rakyat atau masyarakat ya guys. Dan banyak sekali guys ya kebijakan-kebijakan beliau itu yang selalu berpihak kepada rakyat guys, dan kita patut dukung guys. Dan saya masih punya challenge guys, masih ingin menantang gubernur kita Deddy Mulyadi. Ini saya sering melintas di jalur sekitaran Kota Bogor ya guys, ataupun Bogor Jawa Barat guys. Nah di Pemda Cibinong guys, daerah Cibinong. Nah kalian jika melintas itu pasti kalian sering melihat ya, atau sekarang banyaknya pengamen-pengamen atau pengemis guys. Nah kita harus bisa bedakan antara pengamen atau pengemis ya. Kalau pengamen itu bisa dibilang musisi jalanan nih guys. Musisi jalanan itu dia mengamen, eh, memainkan lagunya dengan nada-nada yang indah guys. Dan pengemis itu beda lagi guys. Nah kita kasih challenge, kita kasih tantangan buat gubernur kita Deddy Mulyadi, bisa gak membenahi soal pengemis jalanan ya. Nah ini jangan diberantas sih guys, kalau bisa diselesaikan masalahnya, dikasih solusinya ya guys ya, agar kebijakan-kebijakannya bisa memihak kepada rakyat-rakyat susah, rakyat kecil seperti pengemis itu, agar tidak mengemis lagi guys. Dan kita lihat ya guys, dan kita tantang gubernur kita Deddy Mulyadi ya guys. Dan
kita patut dukung kebijakan-kebijakan beliau yang selama ini udah beliau lakukan ya guys. Itu sangat berpihak sekali kepada rakyat, dan makanya saya sebagai masyarakat dan warga Jawa Barat sangat mengapresiasi Pak Deddy Mulyadi ya untuk terus ya program-programnya. Dan kemarin juga eh, soal pajak ya guys. Nah, mereka membebaskan denda ya bagi penunggak pajak, dan alhamdulillah meningkat eh, para wajib pajak kita untuk eh, membayar pajak ya guys. Dan bahkan ya guys ya, nah kita lihat di media sosial banyak yang ingin barter gubernur kita ke daerah lain ya guys. DKI Jakarta juga ada beberapa komentar dari masyarakat netizen, ada yang minta banter kepala daerahnya ya guys. Nah itu dia dah, dan berbagai daerah guys. Dan banyak juga yang meniru soal pajak ini guys, pajak kendaraan. Nah di tempat daerah lain juga banyak yang meniru, mengikuti program-programnya Pak Deddy Mulyadi ya guys ya. Dan sekali lagi guys, ini kita harus dukung, kita harus support. eh, ini saya berabad-abad baru menemuin pemimpin yang kali ini guys ya benar-benar berpihak kepada rakyat ya guys. Oke guys, eh, kalian silakan tulis di kolom komentar ya guys, gimana tanggapan kalian. Jika kalian suka dengan pemimpin kalian, silakan kalian share ya guys tentang kebaikan kebijakan beliau guys. Kita harus dukung bersama ya guys. Oke guys, gue kira gitu aja guys ya tentang tanggapan gue sebagai masyarakat dan warga Jawa Barat yang baru pertama kali ini ngerasain punya pemimpin yang benar-benar kebijakannya berpihak kepada rakyat ya guys. Oke guys, sampai ketemu lagi, kita bahas nanti ya tentang kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang benar-benar itu berpihak kepada rakyat ya guys. Dan kenapa ini gue bikin video guys, gue karena benar-benar mengikuti dan benar-benar gue tahu detail ya guys apa yang gue rasain ya guys, dan kita bisa merasakan bersama ya. Dan kalian pokoknya silahkan tulis di kolom komentar tentang apa yang kalian rasakan soal kebijakan-kebijakan gubernur kita Deddy Mulyadi. Oke guys, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Sampai ketemu. Nah kali ini gue akan membahas soal kebijakan Deddy Mulyadi guys. Dan gue udah pantau deh guys, tadi gue udah pantau ke jalur puncak sampai jalur alternatif puncak ya guys. Nah tadi di jalur Simpang Gadok guys, ini pasca kebijakan Deddy Mulyadi yang meliburkan supir angkot ya guys. Dan alhamdulillah guys itu berhasil mengurai kemacetan ya guys, tidak terlalu parah untuk liburan di pasca lebaran ini guys. Dan gue juga tadi udah cek ke jalan alternatif puncak guys yang via Sumarekon. Nah banyak sekali pengguna roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalur tersebut ya guys. Jadi Sumarekon ini memang membuka akses buat masyarakat umum ya guys yang ingin melintas ke jalur puncak ataupun jalur lainnya ya guys ya. Dan kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi ini memang sangat berpihak kepada masyarakat ya guys. Dan mereka beliau mengasih kebijakan ya itu tidak merugikan supir angkot ya, bahkan dikasih kompensasi uang THR untuk beristirahat guys. Dan ini sangat meringankan tugas kepolisian yang bekerja di tempat berikut ya guys, di lokasi-lokasi titik kemacetan pasca libur lebaran ya guys. Nah, menurut kalian gimana guys kebijakan gubernur kita Deddy Mulyadi guys ya. Dan buat gue ini, gue baru ngerasain ya guys punya pemimpin sebagai gue sebagai masyarakat Jawa Barat juga ya, baru ngerasain punya pemimpin yang kebijakannya itu benar-benar berpihak dan menguntungkan rakyat atau masyarakat ya guys. Dan banyak sekali guys ya kebijakan-kebijakan beliau itu yang selalu berpihak kepada rakyat guys, dan kita patut dukung guys. Dan saya masih punya challenge guys, masih ingin menantang gubernur kita Deddy Mulyadi. Ini saya sering melintas di jalur sekitaran Kota Bogor guys ataupun Bogor Jawa Barat guys. Nah di Pemda Cibinong guys, daerah Cibinong. Nah kalian jika melintas gitu pasti kalian sering melihat ya atau
sekarang banyaknya pengamen-pengamen atau pengemis guys. Nah, kita harus bisa bedakan antara pengamen atau pengemis ya. Kalau pengamen itu bisa dibilang